Nah, ini dia. Baik ya, jadi di minggu ini juga saya memberikan topik tambahan, ya topik baru. Ini pertemuan kita yang minggu ini, perkembangan penelitian ya, pada bidang ilmu komputer. Gitu. Jadi pada saat ini ya, teknologi informasi yang berkembang yang kita rasakan ya, itu tidak terlepas dari rumpun ilmu yang Anda geluti ya, yaitu informatika ini. Nah, di sini saya mengembangkan apa-apa saja sih penelitian pada bidang ilmu komputer. Ya. Oke, pengembangannya dulu. Perkembangan dari ilmu komputer itu, ya, perkembangan penelitian pada bidang ilmu komputer itu sendiri. Ya, pertama ya, Anda paham dulu. Ilmu komputer itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Jadi nah, mungkin di sini Anda baru atau belum mengenal istilah komputasi. Komputasi itu pada dasarnya perhitungan. Jadi komputer, ya, ilmu komputer itu, ya, induknya itu pada dasarnya adalah matematika. Jadi dulunya komputer, jurusan komputer itu berada di bawah naungan matematik. Ya, sehingga dari matematik itu, itulah dia dikenal dengan istilahnya komputasi. Lambat laun dari rumpun yang ilmu yang di bawah naungan matematika, jadi ilmu komputer makin berkembang dan membentuk satu rumpun ilmu tersendiri. Disitulah dikenal dengan ilmu komputer. Nah, ilmu komputer itu juga bidang ilmu yang senantiasa bersentuhan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini artinya selalu ya berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi kalau berhubungan dengan komputer dan komputasi itu merupakan gabungan dari matematika dan engineering. Nah, ini juga artinya di sini termasuk peralatan-peralatan komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, sedangkan engineering ini mungkin Anda kenal istilahnya itu sebagai teknik, ya kan? Jadi bisa juga berhubungan nanti dengan teknik elektro, gitu. Karena teknik di sini ya formula di dalam melakukan simulasinya nantinya. Nah, ini tadi ya. Penelitian di bidang ilmu komputer ini banyak juga memberikan dukungan atas objektivitas nyata melalui simulasi. Gitu. Jadi penelitian yang dilakukan di bidang ilmu komputer, ya, dahulunya banyak orang menggunakan laboratorium, ya, sehingga membutuhkan biaya yang sangat mahal sekali. Ya, dengan adanya pengembangan di bidang ilmu komputer, jadi banyak orang yang membuat suatu simulasi. Gitu. Simulasi di sini artinya dengan menggunakan suatu perangkat komputer, ya, ya, peneliti bisa melakukan banyak simulasi. Ya kan? Sebagai contoh, misalnya pada saat orang membuat bom atom. Ya, jadi pengujian suatu bom atom itu bukan aktivitas nyata yang dilalui orang, gitu ya kan, tapi dengan menggunakan simulasi pada suatu komputer server, gitu. Mana komputer server itu melakukan banyak proses komputasi, ya, Nah, di sini orang tidak melakukan aktivitas nyata, ya kan? Tidak melakukan aktivitas nyata, tapi dia melaluinya di dalam suatu simulasi. Jadi ini penelitian di bidang ilmu komputer, sehingga menghemat pengadaan suatu laboratorium yang mahal harganya. Ini ya awalnya. Nah, Dennings menjabarkan terhadap suatu matrik, ya, penggolongan dari suatu ilmu komputer, di mana di sini terdapat 12 bidang dalam ilmu komputer. Yang pertama di sini algoritma dan struktur data. Jadi bidang ilmu komputer pertama algoritma dan struktur data, kemudian yang kedua bahasa pemrograman, programming language, dan yang ketiga arsitektur, ya.
Jadi arsitektur ini kalau dilihat arsitektur ini berhubungan dengan teknik komputernya, ya, perangkat hardware-nya. Kalau bahasa pemrograman bisa menekankan pada servernya, perangkat lunaknya. Nah, begitu juga dengan sistem operasi dan jaringan. Nah, ini hubungannya adalah di dalam apa? Perangkat lunak dan perangkat keras. Karena di dalam jaringan juga ada hardware-nya juga, ya kan? Kemudian rekayasa perangkat lunak, software engineering. Jadi ini juga hubungannya dengan perangkat lunak. Ya, bagaimana pengembangan terhadap suatu software. Nah, itulah dia rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada database, sistem retrieval. Ya. Retrieval ini pengambilan informasi. Ya. Kalau database ini ya kumpulan dari tabel data yang saling berhubungan. Jadi data yang tersimpan di dalam satu database itu diambil dengan suatu aplikasi program, nah itulah dikenal dengan retrieval, information retrieval, yaitu pengambilan terhadap suatu informasi yang terdapat dalam suatu database. Kemudian yang ketujuh, bidang yang ketujuh adalah artificial intelligence dan robotik. Jadi kalau artificial intelligence ini berhubungan juga dengan apanya, servernya juga, kemudian robotik berhubungan juga dengan hardware-nya juga. Ya kan? Kemudian grafik, nah, ini hubungannya dengan software juga, ya kan, grafik. Interaksi manusia komputer, human computer interaksi. Nah, penelitian di bidang ini, interaksi manusia dan komputer ini, ya ini sangat berkembang sekali dan masih diperlukan hingga saat ini ya. Padahal interaksi manusia dan komputer ini dari topik dari bidang dari dulu kala sampai saat ini gitu. Kenapa masih diperlukan? Ya secara tidak langsung bagaimana manusia itu nantinya bisa berinteraksi dengan komputer. Komputer itu di dalam tanda kutip ya yang saya maksud. Komputer yang saya maksud dalam tanda kutip itu misalnya begini gitu. Pada saat kita berinteraksi dengan bank misalnya. Nah, biasanya kan kita datang ke bank, store tunai atau tarik tunai. Nah, kemudian berkembang lagi apa? ATM. Jadi kita nggak masuk lagi ke bank, kita masuk ke ruangan ATM, ambil uang, tarik tunai, ataupun kita melakukan store tunai, gitu. Atau kita melakukan transaksi. Gitu. Nah, sekarang beda lagi gitu. Ya kan, kita nggak perlu ngambil uang, cukup pakai debit. Nah, itu kan interaksi gitu. Interaksi antara user dengan komputer. Komputernya bukan nggak ada komputer di situ ya, tapi dengan suatu perangkat manusia itu nantinya bisa berinteraksi dengan sistem yang ada di bank. Gitu. Jadi sampai saat ini tetap berkembang ya, interaksi manusia dan komputer. Termasuk halnya seperti ini tadi virtual, nah, itu kan berinteraksi juga gitu. Kemudian ilmu komputasi, computational science. Ilmu komputasi ini ya perkembangan dari ini ya, hubungannya nanti ke matematika. Jadi pelajaran ini sangat kental sekali dengan hubungannya dengan matematika karena membahas tentang rumus-rumus. Kemudian informatika organisasi, organization informatik, ya, informatika. Kemudian ada lagi bioinformatik. Jadi bioinformatik ini yang saat ini berkembang. Ya, bioinformatik ini ya berhubungan dengan medicine ya. Biologi, medicine. Ini dihubungan dengan kesehatan juga. Ini tadi bioinformatik. Ini menurut Denning tadi ya, 12 bidang ilmu komputer. Namun saat ini ya kan, peranan ilmu komputer itu dan peranan dari teknologi informasi itu bukan hanya diperuntukkan bagi organisasi ya. Artinya selain dari organisasi ya kan bidang ilmu komputer itu juga dibutuhkan pada perorangan ya. Kalau untuk organisasi digunakan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Contohnya bank. Bank itu kalau tidak menggunakan teknologi yang baik ya, teknologi informasi dan komunikasi, maka bank itu akan ketinggalan gitu. Kita mau transfer bank di situ nggak ada ATM di bank tersebut gitu. Ya kan? Jadi ya orang akan berpikir nggak akan mau membuat ATM di bank tersebut. Gitu. Makanya itu sekarang ini mungkin kita kenal dengan ATM bersama gitu. Sehingga pada saat kita mau narik tunai, rupanya nggak ada mesin ATM-nya. Nah, dengan adanya ATM bersama, kita bisa narik tunai. Walaupun ATM mesin banknya itu nggak ada di daerah tersebut ATM-nya. Ini tadi ya.
Jadi kan peranan ilmu komputer dan teknologi informasi ini ya berhubungan dengan organisasi di situ dia. Ya, termasuk juga bagi perseorangan teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang itu digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, ya, di dalam mencari suatu pekerjaan, proyek atau membuat suatu penelitian. Artinya bukan hanya di organisasional, ya, tapi juga personal, ya. Peranan ilmu komputer dan teknologi informasi itu sangat dibutuhkan. Itu tadi yang dimaksud dari pernyataan ini. Kemudian di sini merasuki ke segala bidang. Ya, teknologi informasi ini masuk ke segala bidang, ya, ke berbagai lapisan masyarakat. Ya, sebagai contoh, dengan adanya pandemi COVID-19, ya, yang saat ini sedang mewabah, ya kan? Wabah dari COVID, ya, kita nggak berpikir dulu, ya kan, bahwa ini hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan itu tidak bisa dilakukan tanpa terlepas dari misalnya masjid atau gereja atau tempat peribadatan itu sendiri gitu. Ya, mungkin bagi Anda yang beragama Kristiani pergi ke gereja untuk mendengarkan khotbah, ya kan, atau untuk ini istilah kebaktian, ya kan. Nah, ternyata dengan adanya COVID, ya kan, saat ini banyak juga kebaktian itu dilakukan melalui teknologi informasi juga, Zoom gitu. Nah, ini tadi ya. Saat juga banyak yang dilakukan seperti itu. Ya, tidak terlepas juga dengan yang umat Muslim, ya kan, mendengarkan ceramah dari Ustadz yang dulunya pergi ke masjid, ya kan. Nah, mungkin dengan Zoom saat ini ya, bisa juga. Gitu. Nah, ini tadi. Jadi merasuki ke segala bidang. Gitu. Nah, bukan hanya perbankan saja, ya. Bukan hanya perbankan saja. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ya, memungkinkan nasabah dalam mengambil uang, memberikan warna baru bagi dunia pendidikan. Nah, ini tadi kita rasakan juga saat ini. Gitu. Sistem pengajaran berbasis multimedia. Jadi dulu pengajaran itu masih menggunakan kapur, ya, untuk tulis menulis. Kemudian berkembang lagi dengan spidol, kemudian berkembang lagi menggunakan perangkat yang OHP, ya, overhead projector, kemudian ada LCD, kemudian pakai media lagi, ya, ada mungkin di pembelajaran ini banyak lagi perkembangannya, ya, dan sampai saat ini pandemi ini, ya, pembelajaran dengan adanya teknologi informasi juga tetap berlangsung gitu, nggak mesti harus ke kampus. Nah, ini tadi ya, jadi perkembangan ini ya tidak terlepas dari perkembangan penelitian di bidang ilmu komputer. Nah, jadi secara garis besar, ya, konsorsium bidang ilmu komputer, ya, tahun 1999 di Jakarta merumuskan bidang ilmu komputer itu dibagi menjadi 3 bagian besar, ya, 3 bagian besar. Yang pertama bidang sistem komputer atau teknik komputer, yang kedua bidang ilmu komputer informatika, yang ketiga adalah bidang sistem informasi. Jadi secara tidak langsung 3 bagian besar ini ya mungkin sama dengan di matrik Dennings ini tadi. Contoh informatika. Jadi algoritma dan struktur data ini ya berhubungan dengan informatika gitu. Bahasa pemrograman bisa berhubungan dengan keinformatika juga gitu. Arsitektur berhubungan dengan sistem komputer. Rekayasa perangkat lunak berhubungan dengan sistem informasi. Itu maksudnya tadi ya. Jadi dari penjabaran Dennings tadi yang 12 item bidang tadi oleh konsorsium ini dibagi dengan 3 bidang besar utama. 3 bagian besar utama, sistem komputer, ilmu komputer atau informatika, dan sistem informasi. Gitu. Ini tadi. Jadi kalau di bagian Anda yang prodinya teknik informatika, ya mungkin di sini ya ilmu komputer ini tadi atau informatika. Ini tadi ya. Kemudian kalau yang di bidang sistem komputer atau teknik komputer ini tanggung jawabnya terhadap teknologi perangkat keras, pengembangan secara umumnya, di mana menciptakan suatu sistem komputer yang berguna nantinya. Jadi sistem komputer itu kan ada komponen-komponen lagi. Dengan komputer itu ya komputer, sistem komputer itu ya coba dipahami, ada hardware, ada
software, ada brainware. Itu kan sistem komputer. Ini tadi. Nah, tujuan dari pengembangan di bidang sistem komputer ini itu melengkapi peneliti dengan konsep dan pengetahuan, di mana mengakibatkan mereka mampu membina dan merancang sistem komputer, merakit perangkat keras komputer, dan dengan dengan cara memberikan kepada mahasiswa konsep teknologi informasi yang ada, pemodelan dan penyelesaian masalah. Ini tadi, ya kan, di bidang teknologi perangkat keras komputer atau sistem komputer. Kalau di bidang ilmu komputer atau informatika, ya kan, pengembangannya di bidang rekayasa perangkat lunak secara umum, ya kan. Mana sini secara umum dan kelengkapannya untuk menciptakan suatu sistem komputer yang berguna. Loh, kok sama? Ya sama. Tadi kan saya katakan sistem komputer itu kan terdiri dari komponennya hardware, software, dan brainware. Orangnya, perangkat lunaknya, dan perangkat kerasnya. Begitu juga dengan rekayasa perangkat lunak. Jadi dia nantinya untuk melengkapi dari suatu sistem komputer yang lebih bermanfaat. Ya. Nah, di sini tujuan dari yang penelitian di bidang ilmu komputer yang top bidang rekayasa perangkat lunak itu atau informatika ini, di mana melengkapi peneliti dengan konsep dan pengetahuan yang bisa membina dan merancang sistem komputer yang bersifat online. Gitu. Artinya di sini dengan program-programnya nantinya aplikasi itu bisa diakses secara online. Dengan cara memberikan kepada peneliti tentang konsep teknologi informasi yang ada, pemodelan, penyelesaian masalah, serta bertujuan untuk melahirkan. Nah, ini sarjana yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang dapat mempelopori pengembangan industri dan pengembangan perangkat lunak. Jadi yang dikembangkan ini adalah penekanannya pada perangkat lunak. Nah, sedangkan di sisi informasi, ya di sini kemahiran tentang aplikasi sistem informasi terkini ya, dalam berbagai segi pengumpulan, penyimpanan, pencapaian, dan penyebaran informasi gitu. Di mana di sini peneliti yang dihasilkan akan diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Nah, ini merupakan perkembangan penelitian pada bidang ilmu komputer. Jadi sehingga Anda yang memang kuliahnya di jurusan informatika, ya, komputer, diharapkan nantinya bisa memahami gitu, ya, memahami. Anda melakukan penelitian di bidang ilmu, di bidang komputer. Nah, seperti apa nanti di bidang apa yang Anda mau teliti gitu. Ya, jadi seperti ini kan berkembang lagi gitu. Rekayasa perangkat lunak, mungkin kebanyakan nanti Anda di bagian ini rekayasa perangkat lunak gitu. Ya. Ataupun juga ada nanti hubungannya dengan database dan sistem retrieval information. Ya, bisa berhubungan dengan ini ataupun nanti ke algoritma dan struktur data, ya kan, bisa juga. Ya kan. Kemudian ke interaksi manusia dan komputernya juga bisa. Gitu. Ilmu komputasinya juga bisa. Atau yang ini artificial intelligence dan robotik. Mungkin artificial intelligence-nya saja gitu. Kalau robotik kan perangkat keras gitu. Mungkin Anda kan kurang belajar di robotiknya gitu. Nah, itu tadi ya. Kalau arsitektur ini kan sistem komputer, misalnya Anda belajar ini mikroprosesor misalnya, ini tadi. Arsitektur komputer kan ada dipelajari di sana. Gitu. Jadi diharapkan dengan ada pengetahuan di bidang ini, Anda nantinya akan lebih mudah melakukan penelitian pada bidang ilmu komputer. Gitu.